Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Brandika Mahendra. Oke, hari ini mau sharing-sharing sedikit. Ini pulang kerja, ini udah nyampe kosan, cuma mau turun tapi kok mau ada yang mau diceritain gitu. Jadi dalam dunia pekerjaan itu ada namanya kita tingkat kepercayaan customer kepada brand kita, tingkat kepercayaan atasan terhadap kita, tingkat kepercayaan tim kita terhadap kita, tingkat kepercayaan mitra kita atau departemen terkait dengan kita gitu. Contohnya kalau teman-teman punya tim yang tingkat kepercayaan rendah dengan teman-teman, itu bahaya sekali. Jadi semua kebijakan, semua mungkin kebijakan yang teman-teman keluarkan itu akan menjadi pertanyaan besar dan mungkin tidak dijalankan gitu. Jadi membangun tingkat kepercayaan orang lain terhadap kita itu penting banget gitu. Contohnya nih, pada tahun berapa ya, 2021 akhir ke 2022 awal, waktu itu aku ada beberapa kebijakan yang mengubah MOU terhadap mitra. Jadi memang semua mitra di perusahaan lamaku itu mau diubah MOU-nya, dan mereka menganggap perubahan MOU itu akan membawa kerugian bagi mereka gitu, karena di situ ada reward, ada punishment, ada beberapa pasal yang ditambahkan di situ. Nah, untuk mencapai win-win solution, kita kumpulkan, kita membuat atau meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap kita gitu. Dan memang nggak mudah untuk mendapatkan tingkat kepercayaan mereka gitu, karena itu butuh waktu, butuh bukti konkret gitu kan gitu. Memang saya yakini dengan perhitungan yang matang, dengan perhitungan statistik yang benar-benar presisi gitu ya. Jadi untuk angka melesetnya, proyeksinya itu sangat kecil gitu. Jadi waktu itu saya mengubah reward ada sekitar 0,5% dan punishment 25%. Waktu itu ada tiga pihak yang memiliki kepentingan di MOU itu gitu. Itu membuat aku harus ngambil titik tengahnya, win-win solution di antara ketiga belah pihak gitu. Dan kalau kita punya perhitungan yang kuat gitu, ketika MOU itu kita meyakinkan mereka dan mereka mau menandatangani MOU dan mereka menjalankan 1 bulan 2 bulan pertama, mereka baru kerasa nih, oh ternyata perubahan MOU itu menguntungkan bagi pihak mereka, bagi pihak kita, karena sebenarnya masa depan itu sangat dinamis ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai MOU yang itu aja 20 tahun yang lalu mungkin, atau 10 tahun yang lalu. Itu tuh nggak fair banget terhadap semua pihak gitu. Itu penting banget. Itu tingkat kepercayaan mitra kita terhadap kita ya. Membangun tingkat kepercayaan mitra itu penting banget. Lalu yang kedua, tingkat kepercayaan atasan kita gitu. Tadinya mungkin atasan kita nggak percaya dengan kita, makanya kita harus bangun tingkat kepercayaan beliau dengan mungkin kita on time, deadline terhadap tugas kita. Lalu juga kita bisa diberi tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, dan kita bisa menyelesaikan masalah yang ada. Makanya teman-teman kalau mau baru masuk perusahaan, terus udah bisa beradaptasi, bisa membaca politik tempat teman-teman, lingkungan teman-teman mau berprestasi, mau apa yang mau dilakukan menyelesaikan masalah yang ada, teman-teman list lah masalahnya itu, actionnya apa, progresnya bagaimana gitu. Kalau seandainya teman-teman nemuin jalan buntu, konsultasi pastinya gitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ya, itu ada tadi tingkat kepercayaan. Kalau aku di beberapa perusahaan sebelumnya dan perusahaan sekarang, pasti ada tingkat kepercayaan customer terhadap brand kita kan, namanya ada brand awareness gitu kan. Makanya kita ada event-event, terus kita ada kerjasama gitu. Kalau di sini sendiri aku ada namanya Banyuwangi Project gitu. Banyuwangi Project itu meliputi ada cafe, ada factory, ada mining. Kebetulan di sini ada tambang emas. Jadi kita di PDKT-nya ke beberapa strategik itu ya gitu. Jadi pendekatan itu yang paling parah lagi kalau tim kita nih ya, tim kita tadi kan udah bahas mitra, udah bahas atasan. Ketika tingkat kepercayaan tim kita terhadap kita, nah itu yang paling bahaya. Jadi kalau kita performance departemen kita, divisi kita, section kita itu nggak bagus, kita harus introspeksi diri juga gitu. Seberapa besar tingkat kepercayaan tim kita terhadap kita, itu paling penting gitu. Ketika apa yang menjadi direction kita itu nggak dilakukan oleh tim kita, itu berarti jadi tanda tanya besar. Itu berarti ada something di diri kita gitu. Entah cara penyampaian kita nggak disukain, entah
kita harus tetap harus pegangan data, based on data gitu. Dalam arti based on data itu yang benar-benar real data, bukan data yang fake gitu ya. Nah, jadi buat mereka tuh kayak aku pernah diremehin tuh kayak gini, kamu nih seumuran anak saya gitu. Nah, padahal di situ dia tim saya dan aku memimpin waktu itu. Terus aku meyakinkan bahwa kepada orang itu bahwa saya bisa memimpin gitu. Kebijakan saya itu membawa hal positif based on data, based on perhitungan saya gitu. Kamu seakan saya, terus aku bilang di situ, walaupun mungkin aku masih terlihat muda, tapi aku 2014 sudah memimpin namanya organisasi internasional. Ini terus lalu dia udah mulai mulai interest gitu. Mohon bantuan bimbingan Bapak, dia bilang gitu. Dalam arti apa ya? Tingkat kepercayaan tim kita tuh penting banget terhadap diri kita. Jadi semua kebijakan, semua perhitungan kita, jadi itu bisa dieksekusi gitu. Percuma kalau perhitungan kita itu nggak perhitungan kita presisi, cuma implementasinya sama tim kita nggak dijalankan. Itu yang paling bahaya gitu. Dan itu memiliki domino efek. Itu efeknya kemana-mana. Itu bisa jadi gitu. Makanya penting banget ya teman-teman. Tingkat kepercayaan tim itu penting banget, sepenting-pentingnya. Jadi jangan lupa teman-teman, tingkat kepercayaan tim kita itu kalau bahasa awamnya kita bisa kompak, kita bisa saling percaya satu sama lain, terus saling menghargai. Itu penting banget dalam satu tim gitu ya. Tidak merendahkan, terus kita ngasih reward, entah itu berupa lisan, berupa sebuah hadiah gitu. It's okay gitu. Jadi kayak rewardnya itu macam-macam gitu. Punishmentnya mungkin kita lebih namanya kita tim ya. Kalau aku ya jujur nggak suka dibilang bos ya. Jadi kalau aku punishmentnya itu lebih ke aku ajak bercanda, terus aku kebaca karakternya. Si A itu nggak suka dibanding-bandingin, jadi nggak usah dibanding-bandingin gitu. Si B itu suka berkompetisi. Nah kalau si B suka berkompetisi, kita bilang, wah Pak, sebelah udah juara 1-2 kali gitu. Aku berharap sih Bapak bisa bulan ini juara 1 gitu. Nah itu kan kompetisi, dan aku percaya Bapak nih bisa gitu. Dan kita support, gak cuma ngomong doang. Oh gimana Pak kalau seandainya kita kasih ini, support ini gitu. Kasih kayak dukungan, tapi nggak cuma lisan, cuma materi, entah itu program, entah itu kayak barang, aset gitu, aset perusahaan kita support gitu. Jadi kayak nggak cuma omongan doang, itu yang paling penting gitu, karena mereka butuh bukti juga gitu. Dan kita buktikan ke mereka bahwa kita juga bisa gitu, bisa dalam arti bisa melakukannya. Itu yang paling penting gitu. Jadi tadi support ya. Jadi emang tingkat kepercayaan member atau tim kita itu harus dijaga benar-benar gitu. Ada orang yang suka dipuji itu dalam arti wah keren banget, karena pada dasarnya manusia itu bukan dipuji sebenarnya, lebih mereka itu suka dihargai. Nah, manusia adalah makhluk yang suka dihargai gitu. Artinya jeripayah mereka itu terbayarkan, nggak harus dengan materi. Kalau yang ini ya, ini bisa kayak apresiasi kepada dia di depan orang banyak, dalam arti perjuangan mereka itu nggak sia-sia gitu. Nah gitu, itu yang paling susah dibangun ya. Jadi ketika kita udah bangun tingkat interest tim kita kepada kita, ada orang mungkin atasan atau siapapun itu yang mungkin bisa membubarkan, kita harus harus bisa membatasinya gitu. Dalam arti ketika ada orang, contohnya nih, aku udah oke nih sama timku nih, udah klub lah gitu ya. Terus ada yang bilang bahwa oh ini semua gara-gara Pak Friend gitu. Nah itu it's not good. Apalagi di depan sama tim, gara-gara Pak Friend. Padahal apa yang saya capai itu adalah berkat kerja keras tim saya gitu. Jadi nggak bisa aku just pencapaian itu sendiri gitu. Terus aku nggak cuma diem aja gitu, karena mereka mungkin udah kecewa dan aku harus mengklarifikasi dalam arti, oh mohon maaf gitu, kontribusi saya itu cuma 1%, 99% itu diraih oleh tim saya gitu. Jadi klarifikasi itu termasuk penting ya dalam komunikasi gaya politik dalam dunia pekerjaan
gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk cerita hari ini, dan karena ini udah sore, mungkin nanti kita lanjut lagi obrol-obrolannya ya. Yang baru datang di dunia pekerjaan, selamat bergabung ke dunia pekerjaan. Yang belum, masih kuliah, semangat juga buat kuliahnya ya. Oke, mungkin itu kita lanjut lagi nanti karena udah mau maghrib ini ya. Aku harus turun, harus mandi segala macam beres, nanti keluar lagi untuk ngerjain tugas kantor. Mungkin aku mau di cafe deh ngerjainnya gitu, ngerjain tugas-tugas kantor biar besok pagi tinggal langsung ces gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.